Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bu Guru harap kalian masih tetap sehat dan semangat. Meskipun kita belajar tidak tatap muka, hanya melalui HP atau laptop, tapi semangat kalian tidak akan kendor. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian belajar tentang seni musik. Kegiatan pembelajaran yang kedua. Dan sebelumnya, saat pembelajaran yang pertama, kita sudah mengenal tentang bunyi dan sumber bunyi. Untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang irama dan alat musik ritmis. Tujuan pembelajarannya, kalian akan memahami pola irama sederhana, kemudian mengasah kemampuan musikalitas dengan menirukan pola irama sederhana dengan ketukan ringan, kemudian mengidentifikasi macam-macam alat musik ritmis dan terlibat aktif memainkan salah satu alat musik ritmis berdasarkan preferensinya. Kita akan buat untuk tugas praktek hari ini. Sebelum ke alat musik ritmis, kita harus tahu dulu apa itu irama, pengertian dari irama. Di layar kalian sudah ada pengertian dari irama yang disebut juga dengan gerakan yang teratur atau ritme. Jadi irama itu bisa disebut dengan ritme. Irama merupakan elemen musik yang paling penting dan menjadi dasar untuk mempelajarinya. Karena secara tidak sadar setiap tubuh manusia berirama, misalnya lewat detak jantung. Secara fisik lebih mudah mempelajari ritme musik sebelum mengenali nada. Misalnya, saat kalian melangkahkan kaki, menjentikkan jari, dan ketukan sederhana itu merupakan sebuah irama. Langkah kaki, prok, 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 itu irama. Jentik jari, kemudian ketukan sederhana misalnya, itu adalah irama yang mudah kalian lakukan, tapi kalian tidak menyadari selama ini bahwa kalian telah mengerti tentang irama. Selain irama, tentunya kalian harus mengerti tentang tempo. Dalam seni musik itu ada yang namanya tempo. Tempo itu ukuran kecepatan dalam birama lagu. Cepat, lambat, lagu itu dinamakan tempo. Dan alat yang digunakan untuk mengukur tempo adalah metronom. Inilah alatnya yang bernama metronom. Penampakannya seperti pada layar kalian ini. Istilah permusikan lain selain irama dan tempo itu adalah birama. Jika tempo itu adalah cepat lambatnya sebuah lagu, kalau birama adalah bagian dari melodi yang menunjukkan banyaknya ketukan. Birama itu ada bermacam-macam, contohnya 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Birama 4/4 itu artinya terdapat 4 ketukan dengan 1 ketukan bernilai 1/4. Jadi di antara pembatasnya nanti akan ada 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Itu namanya 4 ketukan. Kemudian ada jedah lagi. 1, 2, 3, 4. Setiap jedah itu ada 4 ketukan. Kita akan pelajari hari ini birama 4/4 sesuai dengan lagu yang ada. Kita sudah menyinggung tentang birama, kita singgung sedikit saja tentang tangga nada. Tangga nada itu ditunjukkan dengan angka 1 sampai 7, di mana 1 mewakili do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Setiap tangga nada itu ada pembagiannya sendiri-sendiri. Misalnya untuk nada rendah itu ada tanda titik di bawah angkanya. Kemudian nada sedang tidak ada tanda titik sama sekali dan dilanjut dengan nada tinggi dengan tanda titik di atas angka dari yang melambangkan nada tadi. Jadi tangga nada ini akan urut
runtut mulai dari nada yang terendah ke nada yang tertinggi. Setelah mengetahui arti irama dan birama, untuk membedakannya, ini tidak sama artinya ya antara irama dan birama. Pembedanya jika irama ketukannya tiap suku kata. Kita akan membacanya pada saat bernyanyi menanam jagung misalnya ya. A, yo, ka, wan, itu namanya ketukan tiap suku kata. Sama seperti kalian mengeja a, yo, ka, wan. Jika birama adalah ketukan teratur seperti jarum detik. Tok, 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 tok. Itu birama, ketukannya teratur. Sekarang kita coba untuk pola yang pertama yang berwarna merah, yaitu ada X 4 kali, berarti ketukannya ada 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu yang pertama. Kemudian yang biru kita coba lagi. Yang berwarna biru ada 1 tepukan dan ada tanda menggenggam atau tanda titik, itu ketukan yang ditahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu caranya birama yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah kombinasi yang berwarna hitam, di mana nomor 1 dan 2 yang berwarna merah dan biru dijadikan satu atau dikombinasikan. Seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lanjut coba diaplikasikan ke lagu Menanam Jagung dengan birama 4/4. Kita mulai dari yang berwarna merah. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Itu caranya. Kemudian yang berwarna biru, yang kedua. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Itu yang kedua. Kita coba cara kombinasi, pasti anak-anak bisa di rumah. Silakan ikuti Bu Guru untuk mempraktekannya bersama-sama. Seperti ini dan seperti ini. Siap? 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Kalian bisa melanjutkan kembali di rumah dengan cara yang berbeda-beda dan dilanjutkan sampai lagu berakhir. Sekarang kita coba ke lagu Anak Kambing Saya dengan not 1/8. Ada tanda garis yang di layar, itu artinya di atas X, menandakan ketukan harus lebih cepat setengah kali. Dalam satu ketuk ada 2 kali pukul. Dengan kesamaan nilai ketuk bisa dicontohkan dengan langkah satu persatu seperti ini. Ada garis X yang di sini ya, X ada garisnya. Jadi lebih cepat. Kita coba ke lagu Anak Kambing Saya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Itu caranya yang pertama. Kemudian ada yang kedua, pilihan yang kedua. Dibalik. Caranya seperti ini. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Itu caranya yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan tanda 0 di situ, berarti kita harus mengangkat tangan kita, tangan kosong.
Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Caranya seperti itu. Kalian bisa memperhatikan sendiri sampai lagunya berakhir. Silakan dicoba satu persatu dengan metode yang nomor 1, nomor 2, atau kombinasi dari keduanya. Bu Guru yakin anak-anak pasti lebih pandai dalam mempraktekkan sebuah ketukan. Setelah belajar tentang ketukan 4/4 dan 1/8, saatnya kita meloncat ke tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis alat musik. Jadi jenis-jenis alat musik itu ada 2. Yang pertama, alat musik ritmis. Yang kedua, alat musik melodis. Yang kita pelajari hari ini khususnya yaitu alat musik ritmis. Sebelum ke contoh macam-macam alat musik ritmis, kita harus tahu dulu apa itu alat musik ritmis. Jadi alat musik ritmis adalah alat musik yang bertugas untuk mengatur ritme atau irama. Alat musik ini berkaitan dengan fungsi ketukan dan birama. Jadi alat musik ini tidak memiliki nada, tapi hanya ketukan saja. Tidak ada nada do, re, mi, fa, sol, la. Hanya ketukan saja ya. Contoh alat musik ritmis yang pertama yaitu kendang. Kendang merupakan alat musik tradisional yang termasuk ke dalam alat musik ritmis. Tidak ada nadanya. Kendang dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul menggunakan kedua telapak tangan secara langsung maupun dengan alat pemukul kendang. Biasanya kendang dapat ditemukan dalam permainan musik gamelan, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Alat musik yang kedua yaitu drum. Drum merupakan alat musik ritmis yang paling dikenal oleh orang-orang, khususnya anak muda-muda. Hal ini dikarenakan drum dapat dimainkan dalam jenis musik apapun, seperti pop, march, jazz, rock, R&B, dangdut, bahkan drum sering dipakai sebagai pelengkap dalam pertunjukan tradisional. Drum biasanya dimainkan dengan cara dipukul menggunakan sepasang stick atau tongkat. Drum pada umumnya tidak hanya berdiri sendiri saat dimainkan, melainkan disajikan dalam satu set yang terdiri dari senar, bass, tom-tom, simbal, dan hardware seperti pedal, tom holder, kursi drum, dan stand hi-hat. Jadi ada berbagai macam alat yang ada di drum dan digunakan untuk berbagai alat musik. Lanjut ke kastanyet. Ini merupakan alat musik ritmis yang terbuat dari kayu berbentuk lingkaran dan menyerupai kerang. Cara memainkan alat musik ini hanya dengan menepuk kedua sisi hingga seperti sedang mencapit. Seperti mencapit ya, seperti kerang. Alat musik ini sering digunakan untuk mengiringi beberapa tarian, khususnya tarian flamenco yang berasal dari Spanyol. Lanjut kita ke tamborin. Bentuknya hampir mirip dengan rebana, tapi di sampingnya masih ada kombinasi, seperti tutup minuman bersoda. Jadi alat musik ini dimainkan dengan cara ditabuh dengan tangan dan digoyang-goyangkan. Tamborin umumnya berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu ataupun plastik. Setiap bagian sisi bingkainya terdapat sepasang logam bulat tipis seperti simbal yang menghasilkan bunyi gemerincing ketika digoyangkan. Ini pembedanya dengan rebana. Terdapat dua jenis tamborin, yakni tamborin yang terdapat membran yang menyelimuti salah satu sisi permukaannya. Umumnya membran terbuat dari kulit sapi atau lembu, dan tamborin icik-icik yang tidak memiliki membran. Tamborin yang memiliki membran berasal dari kelompok musik Tantara dari Turki yang dikenal dengan nama Janissaries. Tamborin kemudian mulai dikenal di Eropa pada tahun 1700-an, dan salah satu komposer dunia seperti W.A. Mozart mulai menggunakan tamborin untuk tergabung dalam sebuah karya orkestra.
Tamborin juga banyak digunakan untuk mengiringi musik-musik ritual maupun keagamaan. Alat selanjutnya yaitu tifa. Alat ini berbentuk bulat dan terbuat dari bahan kayu tiang tebal dan dilapisi oleh kulit hewan di atasnya. Alat musik ini berasal dari Indonesia bagian timur, tepatnya di daerah Papua dan Maluku. Alat musik tifa asal Papua dan Maluku memiliki beberapa perbedaan, seperti jenis ukiran dan juga hiasannya. Secara umum, suara yang dihasilkan dari alat musik tradisional ini karakteristiknya mirip dengan kendang. Penggunaan alat musik ini cukup beragam. Contohnya, untuk masyarakat Papua biasanya menggunakan alat musik ini di berbagai acara upacara besar. Misalnya peringatan oleh suku-suku di Papua. Kemudian, alat musik tifa ini juga seringkali digunakan sebagai pengiring pada beberapa jenis tari-tarian seperti tarian Getsi, tarian Asmat, dan juga jenis tarian lainnya. Bahkan di sebagian daerah Papua, instrumen tifa juga digunakan untuk pengiring acara sakral. Nah, ini adalah penampakan rebana yang hampir mirip dengan tamborin. Pembedanya hanyalah sisi luarnya yang tidak ada gemericik dari logam ya. Alat ini identik dengan musik berbau Islami, umumnya digunakan untuk mengiringi sholawat, qasidah, maupun tari zapin dan hadrah. Pada zaman dahulu, rebana ini digunakan oleh Wali Songo sebagai media dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Rebana ini umumnya terbuat dari kayu berbentuk lingkaran pipih, kemudian diselimuti membran. Membran itu yang dipukul yang terbuat dari kulit kambing. Di beberapa daerah, alat musik rebana terkadang dimodifikasi dengan penambahan 2 atau 3 pasang simbal. Sama seperti ya tadi tamborin ya, ada simbalnya sedikit. Cara memainkan alat musik ini dengan dipukul menggunakan telapak tangan. Di Indonesia terdapat jenis rebana yang paling dikenal antara lain rebana Banjar, Jidor, Kombang, Biang, Marawis, Hadro, dan Samroh. Ketujuh adalah simbal tangan. Alat musik ini terbuat dari lempengan logam pipih, berbentuk lingkaran dengan bagian tengah yang menonjol dan berlubang. Berdasarkan fungsinya, simbal ini merupakan alat musik perkusif, dimainkan untuk memberi ketukan pada irama tertentu dalam sebuah lagu. Simbal dapat dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik, ketika menjadi satu kesatuan dengan drum, ataupun dengan membenturkan dan menggesekkan satu sama lain. Ini yang disebut simbal tangan ya, membenturkan. Jadi ada yang berbentuk lubang di tengah-tengah simbal itu untuk pegangan. Simbal tangan ini umumnya digunakan dalam format marching band, drum band, dan ensemble tanjidor. Kadang digunakan untuk perayaan hari besar agama untuk Cina. Selanjutnya adalah triangle. Triangle merupakan alat musik ritmis yang terbuat dari sepotong batang logam. Pada salah satu sudutnya terdapat lubang kecil, fungsinya untuk mengaitkan tali berbahan kawat atau nilon. Cara memainkan triangle ini dengan memukul bagian dalamnya menggunakan alat pemukul berbentuk tongkat kecil. Jadi saat memainkan alat ini, tangan yang lain memegang tali pengait dan tidak boleh memegang badannya alat musik karena getarannya yang dihasilkan akan mengubah bunyi dan terkadang bunyi menjadi berhenti, tidak bergetar lagi. Yang 9 adalah ketipung. Alat ini bunyinya menyerupai kendang. Ketipung memiliki ukuran yang kecil dengan membran berdiameter sekitar 20-40 cm. Membran itu yang bagian dipukul ya, yang atas yang terbuat dari kulit atau bahkan ada yang imitasi sekarang terbuat dari plastik. Dalam memainkan ketipung diperlukan teknik khusus karena pemain tidak menggunakan seluruh telapak tangan seperti kendang, melainkan ada beberapa ketukan yang hanya dibunyikan dengan jari saja. Ketipung akan menghasilkan bunyi seperti pung,
dan tak. Pung dan tak yang memiliki peran penting dalam permainan musik dangdut. Nah, sampailah kita pada alat musik ritmis yang terakhir, yaitu marakas. Bentuknya seperti permainan anak kecil ya. Alat musik ini dimainkan dengan cara digoyang oleh satu tangan untuk satu alat musik. Jadi alat musiknya ada dua, masing-masing tangan pegang satu dan digoyang seperti kalian berjoget. Marakas ini biasanya terbuat dari kayu atau labu kering. Atau sekarang ada juga yang terbuat dari plastik dengan bagian dalam yang diisi material berpartikel kecil seperti biji-bijian atau bahan lain yang beresonansi dengan lapisan utamanya. Jadi akan muncul bunyi cekak-cekak seperti itu. Zaman dahulu, alat musik marakas digunakan sebagai alat untuk ritual penyembuhan oleh beberapa masyarakat di benua Afrika dan Amerika Selatan. Marakas ini memiliki peran penting dalam beberapa format musik di Amerika Latin, seperti Kuba, salsa, rumba, trova, dan charanga. Format musik lain seperti band dan orkestra juga seringkali menggunakan marakas dalam permainannya. Jadi marakas ini sudah mendunia bukan hanya di Afrika dan Amerika, tapi sudah tembus ke beberapa wilayah dan digunakan dalam alat musik negara yang lain. Nah, sampailah pada yang terakhir tadi ya, marakas. Sekarang sudah waktunya kalian untuk merefleksi hasil materi kita hari ini. Tadi kita belajar apa saja ya? Ya, kita belajar tentang tempo, irama, birama, yaitu ketukan ya. Kemudian alat musik ritmis. Kita juga belajar bagaimana cara membaca ketukan dengan mengapresiasikan atau mengaplikasikannya ke sebuah lagu, yaitu apa tadi ya? Menanam jagung. Menanam jagung dengan birama 4/4. Jadi satu ketukan nilainya 1/4. Baik anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan pertanyaan singkat dari beberapa materi yang sudah Bu Guru berikan. Silakan kembali ke Classroom atau aplikasi lain yang kalian gunakan, LMS atau model lain. Kerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru kalian. Jangan lupa mengingat kembali materi. Jika kalian masih bingung, silakan diulang kembali. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.